tema 2, tema 1 ya. Sekarang kita ke pembelajaran 6. Kalian siapkan buku paketnya. Kita langsung saja ya ke halaman 43. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Nah, ini kita baca dongengnya ya. Halaman 44 sampai 45. Petani yang baik hati. Yang 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya paragraf ya. Ini paragraf 1 segini nih, segini paragraf 2, ini paragraf 3, ini paragraf 4, ini paragraf 5. Setiap paragraf dibatasi oleh batas kosong ini ya, baris kosong ini ya. Nah, ini ada batas baris kosong. Nah, ini ada tulisan yang seperti ini yang menjorok ke dalam nih. Ini batasnya setiap paragraf. Setiap paragraf itu ada beberapa kalimat. Nah, kalimatnya itu selalu diakhiri dengan tanda titik. Nih, titik ini satu kalimat, titik ini satu kalimat, titik satu kalimat, titik satu kalimat, titik satu kalimat, titik satu kalimat, dan juga yang lainnya nih. Satu kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Jadi satu paragraf ini ada beberapa kalimat. Nanti kalian bisa hitung sendiri. Paragraf 1 ada berapa kalimat, 2 ada berapa kalimat, 3 ada berapa kalimat, 4 ada berapa kalimat, 5 ada berapa kalimat. Sekarang kita lanjut membacanya ya. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengari sawah dan mencabut rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat itu, ia membelah buah semangka yang pertama. Keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, itu ya kebaikan hati seorang petani akhirnya dibalas dengan harta dan dengan rumah ya dan ada pekerja-pekerjanya. Jadi dia jadi kaya raya. Sekarang kita lanjut ya. Halaman 45 sampai 47. Nah, itu adalah permintaan soal buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Ya, ini ada contoh dari Pak Guru ya. Yang paragraf 1 tadi, paragraf 1 itu gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, ini kakinya burung sedang diperban ya. Diperban kakinya burung diperban. Terus yang kedua kira-kira seperti ini. Ini burung pipitnya sedang dengan paruhnya dia memegang biji semangka. Kemudian ini Pak Tani sedang mencabuti rumput. Nah, yang ketiga ini panen ya, buah semangkanya panen. Nah, buah semangkanya itu gede, besar. Yang keempat ini Pak Tani, sang petani membelah buah semangkanya ya tadi. Terus yang kelima gambarnya ini kaya raya ya, Pak Petani ada uang. Ini ceritanya uang, jadi uangnya banyak sekali. Kita lanjut ya. Halaman 47 sampai 48. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Kira-kira apa ya? Ya, kalau baik hati maka kita akan mendapatkan juga balasan kebaikan. Kita tulis seperti ini.
Perbuatan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik kepada binatang atau tanaman pun, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Nah, di bawah tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Tadi banyak ya kebaikannya. Yang pertama, menolong burung pipit yang kakinya terluka. Yang kedua, melepaskan kembali burung pipit itu ke alam bebas. Jadi setelah diobati, nggak disimpan, nggak dikurung gitu, dipelihara denda, dikembalikan ke alam bebas supaya bebas. Terus yang ketiga, membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Jadi walaupun dia sudah jadi kaya, tapi dia tetap membantu orang yang kekurangan, membutuhkan gitu ya. Jadi hartanya itu bermanfaat, tidak hanya dirinya tapi juga dari orang lain. Akhirnya jadi amal jariahnya dia. Terus yang keempat, selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Dia adalah selalu siap memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita lanjut ke halaman 49 sampai 51, matematika lagi. Di sini Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, karung Siti berisikan 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Nah, contohnya ditulis seperti atas ini ya. Sama kayak tadi kemarin ya. Sama kayak kemarin. Ditulis seperti ini, 540 tambah 590 sama dengan 1130. Terus itu tuker, yang belakang taruh depan, yang depan taruh belakang. 590 tambah 540 sama dengan 1130, sama hasilnya ya. Karena sama hasilnya, maka persamaannya ditulis seperti ini. 540 tambah 590 hasilnya sama dengan dibalik 590 tambah 540. Nah, sekitar mudah ya ini ya. Kita coba kerjakan di nomor 1. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan, keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Kita buat penjumlahannya dengan pertukaran seperti ini tadi ya, seperti ini ya. Seperti ini. Hasilnya 1130. Terus ini ya, hasilnya 1130. Kemudian kita tulis dua-duanya di bawah sini. Nah, begini ya. 730 tambah 400 sama dengan 400 tambah 730. Jadi tinggal ditukar aja tempatnya. Nomor 2, Udin Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 130 buah tomat, Lani mengumpulkan 150 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin Lani? Nah, seperti ini ya, kita tulis pertukaran dalam bentuk penjumlahan dalam bentuk pertukarannya. Nama 30 tambah 450, tulis dulu hasilnya 1080. Terus dibalik hasilnya juga sama 1080. Kemudian kita tulis dua-duanya ini dalam sebuah persamaan penjumlahan dengan pertukaran di sini. Seperti ini ya. 630 tambah 450 sama dengan 450 tambah 630. Kemudian yang nomor 3, Beni menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 340 helai daun kering. Kantong plastik berisi 578 helai daun kering. Nah, kita tulis penjumlahannya dengan pertukaran seperti tadi ya. Yang pertama 780 tambah 578 sama dengan 1358. Kemudian kita balik 578 tambah 780 sama dengan 1368 juga. Maka kita tulis persamaan penjumlahan pertukaran seperti ini. 780 tambah 578 sama dengan, kita balik ya, 578 tambah 780. Sangat mudah sekali ya anak-anak. Ya, sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah. Assalamualaikum.